Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cuman lovers, senang jumpa lagi kita dalam channel yang paling ngeten sejagat raya ini. Cemana, cerita manusia dan aktivitasnya. Bagaimana sih aslinya wujud alam semesta kita ini dulu? Seperti apa bentuknya sebelum terjadi ledakan besar atau Big Bang? Apakah kita sendirian saja hidup di alam semesta ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu telah mengusik rasa ingin tahu kita dan juga para ilmuwan sepanjang abad. Karena ini juga menyangkut asal-usul alam semesta serta penciptaan kita sebagai manusia. Namun, belum ada teknologi yang dapat membantu kita mendapatkan jawaban semua pertanyaan tersebut. Bertahun-tahun lamanya, para ilmuwan merancang sebuah teleskop canggih untuk mengungkap rahasia alam semesta. Ketika teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan pada tahun 1990, foto-foto yang dikirimnya ke bumi tidak memuaskan, kabur, dan jauh dari harapan para ilmuwan. Kesalahan itu kemudian diperbaiki. Rabun dekatnya dibenahi, hasilnya menakjubkan dan menjadi motivasi untuk menggairahkan kembali dunia astronomi. Salah satu foto yang paling berkesan setelah mata Hubble dibenahi adalah foto Deep Field. Gambar tersebut berupa citra sejumlah galaksi jauh yang menakjubkan yang ditempatkan di atas selimut hitam, dibuat dari pemindaian Hubble terhadap wilayah kecil di konstelasi Ursa Major pada bulan Desember 1995. Meskipun Hubble menakjubkan, tapi masih ada sesuatu yang dianggap masih hilang. Para astronom mulai merancang misi baru untuk menyelidiki alam semesta awal yang akan kembali lebih jauh ke masa lalu hingga 300 juta tahun setelah Big Bang, ketika galaksi pertama muncul. Untuk mencapainya diperlukan observatorium terbesar di dunia yang jauh lebih besar dari cermin 2,4 meter milik Hubble. Para ilmuwan menemukan jawaban mereka di Next Generation Space Telescope atau NGST, sebuah pesawat ruang angkasa besar dengan cermin utama tersegmentasi 6,5 meter yang menjanjikan banyak penemuan baru. Dimulailah proyek pembuatan teleskop angkasa luar James Webb tahun 2002. Tapi proyek ini tidak lancar, ada ganjalan dalam pendanaan. Biayanya sangat mahal. Tapi beberapa tahun kemudian, proyek ini mulai kembali mendapat suntikan dana hingga selesai. Teleskop angkasa luar James Webb, TALJW, diluncurkan ke antariksa tanggal 25 Desember lalu, dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan klasik manusia tentang keberadaan dan kelahiran alam semesta. Tapi apa benar TALJW ini punya kemampuan besar menemukan jawabannya? Teleskop seharga 10 miliar dolar ini merupakan observatorium riset luar angkasa milik NASA yang amat-amat besar. Dibuat untuk mempelajari sejarah alam semesta sejak dari masa Big Bang sampai pada kelahiran planet-planet asing. Wahana observatorium NASA ini dilengkapi dengan teleskop seperti Hubble yang mampu mengintip sampai jauh ke dalam alam semesta secara jernih. Ia akan melayang mengamati angkasa luar hingga ke masa 13,5 juta tahun silam untuk menyaksikan sinar inframerah yang redup dari galaksi pertama. Juga akan nampak jelas cahaya yang menjadi sejarah awal terbentuknya alam semesta yang kita kenal seperti sekarang. Menurut NASA, TALJW dirancang bukan untuk melihat permulaan alam semesta, tetapi untuk melihat periode sejarah alam semesta yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Teleskop angkasa luar James Webb adalah mesin waktu kosmik yang dapat melihat kelahiran galaksi dan bintang-bintang 100 juta tahun setelah Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar yang merupakan bencana alam semesta yang melahirkan galaksi dan bintang-bintang yang tidak bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu.
TALJW juga mencakup gelombang panjang cahaya, tapi lebih kuat dibanding teleskop Hubble yang lebih tinggi sensitivitasnya. Menurut NASA, panjang gelombang yang dimiliki TALJW itu memungkinkannya meneropong jauh ke masa lalu untuk melihat galaksi pertama yang terbentuk pada awal lahirnya alam semesta. Saking kuatnya teleskop di TALJW itu, lebah pun bisa tampak dari jarak 387.000 km. Itu adalah jarak yang sama antara bumi dengan bulan. Semua itu bisa dimungkinkan karena TALJW dilengkapi 4 instrumen saintifik yang mampu mengamati gelombang dekat dan gelombang sedang sinar inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dengan gelombang yang agak panjang dibanding sinar biasa, tapi lebih pendek dari gelombang radio. NASA menjelaskan ada beberapa alasan kenapa penting mempelajari sinar inframerah. Antara lain, sinar ultraviolet dan sinar biasa yang dilepaskan oleh objek bercahaya pertama alam semesta ketika masih muda, berpencar mengikuti luasnya alam semesta, lalu cahaya itu mencapai bumi berupa sinar inframerah hampir 13 juta tahun kemudian. Alasan lainnya, bintang dan planet-planet terbentuk oleh gas dan awan debu, itu mengaburkan perspektif kita. Kita dapat melihat apa yang ada dalam awan-awan ini karena sinar inframerah tembus ke dalamnya. Yang masih belum jelas bagaimana alam semesta ini berevolusi dari hidrogen helium yang sangat sederhana menjadi alam semesta yang kita kenal. Teleskop angkasa luar James Webb dapat membantu kita menjawab pertanyaan penting seperti itu, karena teleskop ini dapat melihat ruang angkasa sangat jauh dari periode yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Mungkin ini akan membantu kita mencari tahu tentang keberadaan kita. Misi ilmiah TALJW dibagi menjadi 4 bagian. Cahaya pertama dan reionisasi. Kemudian perakitan galaksi. Selanjutnya kelahiran bintang dan sistem protoplanet dan planet serta asal-usul kehidupan. Cahaya pertama mengacu pada tahap awal alam semesta setelah Big Bang, ketika alam semesta seperti yang kita kenal seperti sekarang. Webb akan melakukan survei ultra inframerah dekat alam semesta ultra dalam untuk menemukan galaksi pertama. Diikuti oleh spektroskopi resolusi rendah dan fotometri inframerah tengah. Spektroskopi inframerah dekat resolusi tinggi akan diperlukan untuk menyelidiki reionisasi. Dengan ini, teleskop luar angkasa James Webb akan melihat hal-hal yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi mungkin itu akan membantu kita untuk akhirnya mencari tahu tentang keberadaan kita. Terus, apa yang akan dilakukan NASA dengan teleskop hebat ini? Ya, tentu saja melihat semua yang ada di alam semesta. Mencari tahu bagaimana kita ada di sini. Bagaimana Big Bang melahirkan bintang-bintang dan berbagai galaksi. Itulah misi utama TALJW.